semuanya, kembali lagi di channel kita tercinta, Lihat Kebunku. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas lagi mengenai dunia peternakan di Indonesia. Nah, mungkin dari kita sudah familiar lah ya dengan hewan-hewan ternak yang ada di sekitar kita gitu. Ambillah contoh seperti sapi, kerbau, domba, kambing, ayam gitu. Tapi tahu nggak kalau hewan-hewan ternak tersebut itu masuk ke dalam kategori-kategori yang berbeda. Nah, di Indonesia sendiri jenis ternak itu dibedakan menjadi empat kategori. Nah, yang pertama adalah ternak besar, yang kedua adalah ternak kecil, yang ketiga adalah ternak unggas, dan yang terakhir adalah ternak aneka. Nah, apa saja perbedaan dari keempat ternak tersebut dan contohnya apa saja sih? Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Nah, ternak besar ini merupakan jenis ternak yang merujuk pada hewan-hewan ternak yang mempunyai ukuran tubuh yang besar juga gitu ya. Contohnya saja sapi perah maupun sapi potong, kemudian ada kerbau, ada juga kuda. Nah, hewan-hewan ini umumnya memberikan manfaat ekonomi yang signifikan pada sektor peternakan gitu, baik melalui produksi dagingnya, susu, tenaganya, dan yang lain-lain gitu. Dan masing-masing dari jenis ini juga memberikan manfaat juga kepada masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Nah, menurut data dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2022, populasi hewan ternak besar ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Misalnya saja, sapi potong dan sapi perah paling banyak ditemukan di Jawa Timur, sedangkan kerbau lebih banyak terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, populasi kuda ini paling banyak terdapat di Sulawesi Selatan. Nah, jenis ternak yang kedua ini adalah ternak kecil. Ternak kecil adalah jenis ternak yang merujuk pada hewan-hewan yang berukuran lebih kecil daripada ternak besar ya. Ya, contohnya saja seperti kambing, domba, dan babi. Nah, meskipun dari segi ukuran dan produknya ini lebih kecil dibanding ternak besar, namun tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian gitu melalui produk-produk yang dihasilkan. Contohnya daging, wool, kulit, dan lain-lain gitu. Selain itu juga mereka berkontribusi juga dalam pemenuhan protein bagi masyarakat sehari-hari. Nah, menurut data rata-rata tahun 2018 sampai 2022 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sentra utama untuk populasi kambing dan domba di Indonesia berada di 5 provinsi, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten. Sedangkan untuk babi, populasinya paling banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur, disusul Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Nah, ternak unggas ini adalah jenis ternak yang mengembangbiakan atau menternak
hewan-hewan yang bersayap gitu. Misalnya ayam yang bukan ras maupun ayam yang ras petelur, ras pedaging. Terus kemudian ada lagi itik, terus itik Manila. Nah, mereka diternakan atau dikembangbiakkan untuk dimanfaatkan dagingnya, telurnya, bulunya gitu. Nah, selain itu ternak ini juga memiliki peran penting atau manfaat dalam pemenuhan protein bagi masyarakat Indonesia gitu. Dan misalnya saja gitu, manfaat dari ayam ras pedaging yang berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, perkembangan konsumsi per kapita daging ayam ras pedaging masyarakat Indonesia selama 10 tahun terakhir ini itu cenderung terus meningkat sebesar 7,39% per tahunnya. Nah, peningkatan konsumsi nasional daging ini disebabkan juga karena pertumbuhan jumlah penduduk, kemudian meningkatnya pendapatan penduduk, kemudian juga meningkatnya pengetahuan tentang pentingnya gizi dari produk-produk hewani gitu. Nah, jenis ternak yang keempat ini adalah ternak aneka. Nah, ternak aneka ini adalah jenis ternak yang meliputi hewan ternak yang tidak tergolong dalam jenis ternak besar, ternak kecil maupun ternak unggas. Nah, contohnya misalnya kelinci dan burung puyuh. Nah, kalau kelinci ini sering dimanfaatkan untuk diambil daging dan bulunya, sementara untuk burung puyuh ini sering dimanfaatkan telur dan dagingnya. Selain itu, ternak aneka ini memiliki keuntungan dalam perawatannya, baik secara pakannya dan juga tidak memerlukan lahan yang terlalu luas, jadi lebih efisien. Nah, itu tadi penjelasan mengenai jenis-jenis ternak atau kategori-kategori hewan ternak yang ada di Indonesia. Nah, mungkin dari video yang saya jelaskan tadi kurang jelas atau kalian mempunyai pendapat yang berbeda, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya mohon undur diri. Sampai jumpa.